Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Yuliana dengan NPM 11122221027 dari Prodi S1 Akuntansi. Dalam video ini, saya ingin memaparkan materi lembaga keuangan yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. A few moments later. Aku lagi butuh dana banget nih buat usaha. Usaha apa emangnya, Ran? Aku kan punya usaha esnetnya. Nah, tapi aku kurang buat modal. Apa aku harus pinjol? Daripada pinjol, mending kamu pinjam ke BPR aja. BPR itu apa? Halo everyone, jadi aku di sini bakal mengedukasi kalian daripada pinjol, mendingan kita minjem ke Bank BPR aja. Buat kalian yang nggak tahu Bank BPR itu apa, jadi Bank BPR itu merupakan singkatan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan dan peran dari Bank BPR yaitu yang pertama, ada memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum melayani bank besar. Kedua, ada mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM. Yang ketiga, ada mendorong pemertaan pembangunan ekonomi daerah, dan yang terakhir ada mengurangi ketergantungan masyarakat kepada rentenir dengan menyediakan pembiayaan mikro yang legal dan terjangkau. Seperti tadi contohnya teman saya yang ingin ada niatan untuk meminjam kepada pinjol, tetapi setelah saya mengedukasi beliau jadi tahu ternyata di Indonesia ada yang namanya Bank Perkreditan Rakyat. Apa aja sih ciri-ciri dari Bank BPR? Ciri yang pertama yaitu tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer, bisa ATM ataupun kartu kredit. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan valuta asing atau jual beli mata uang asing. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan perbankan di luar negeri. Yang keempat, fokus pada wilayah operasional terbatas. Contohnya seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Dan yang terakhir, dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah atau BPRS. Apa aja sih perbandingan lapangan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR? Pada aspek cukupan kegiatan, Bank Umum jangkauannya sangat luas, bisa nasional dan internasional, dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan BPR sangat terbatas atau lokal, bisa dari kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian ada layanan pembayaran. Bank Umum menyediakan jasa transfer kartu kredit dan LC atau letter of credit, sedangkan Bank BPR tidak melayani jasa pembayaran. Kemudian ada jenis nasabah. Nasabah dari Bank Umum yaitu perusahaan, individu, atau lembaga besar, sedangkan Bank BPR hanya masyarakat kecil, pedagang, dan petani. Kemudian ada produk dana. Bank Umum memiliki giro, tabungan, dan deposit. Jika Bank BPR hanya tabungan atau saving deposit dan deposito atau time deposito dengan jangka waktu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kemudian ada produk kredit. Di Bank Umum memiliki produk kredit, diantaranya ada investasi, modal kerja, dan konsumsi. Sedangkan Bank BPR hanya kredit mikro dan produk kecil. Kemudian ada sistem operasi. Dalam sistem operasi ini, perbandingan antara Bank Umum dan Bank BPR sama, yaitu konvensional dan syariah. Konvensional merupakan mengkompensasi melalui bunga atau riba sebagai imbalan atas peminjaman uang, sedangkan syariah yaitu tidak menggunakan sistem bunga karena dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada contoh Bank Umum. Yang pertama ada BCA, yang kedua ada Mandiri, yang ketiga ada BRI, dan yang terakhir ada BSI. Kemudian contoh dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu ada BPRKS atau Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya, dan ada BPRS Amanah Ummah atau
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah. Bank BPR juga memiliki peran perekonomian nasional untuk menyalurkan kredit besar untuk membangun infrastruktur dan industri, menjaga stabilitas keuangan, mendukung kebijakan moneter pemerintah. Sementara BPR juga berperan dalam memberantas kemiskinan melalui pembiayaan mikro, pemberdayaan UMKM, dan mendorong pemberdayaan pembangunan ekonomi di daerah. Selain itu, Bank BPR juga memiliki lapangan usaha yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara umum, kegiatan BPR dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat. Bentuk penghimpunan dananya seperti tabungan atau saving deposit, terus ada deposito berjangka, kemudian ada penyaluran dana kepada masyarakat seperti kredit mikro, kemudian ada kredit pertanian, kredit konsumsi, dan pembiayaan syariah. Bank BPR juga dapat menempatkan sebagian dananya di bank lain, terutama bank umum, sebagai bentuk investasi dan menjaga likuiditas. Bank BPR juga memberikan beberapa layanan tambahan dalam bentuk jasa keuangan, seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon melalui kerjasama dengan pihak yang ketiga. Kemudian ada layanan tabungan pelajar dan tabungan pendidikan, dan penyaluran bantuan sosial pemerintah, seperti BLT dan BPUM. Nah, selanjutnya ada perbandingan kelebihan kredit di BPR versus risiko pinjol yang ilegal. Aspek yang pertama, yaitu ada legalitas dan keamanan. Jika kita mengkredit di BPR, sangat terjamin. Lembaganya resmi, diawasi oleh OJK dan peserta LPS atau lembaga penjamin simpanan. Dana dan proses pinjaman dilindungi oleh hukum. Jika kita mengkredit di pinjol, resikonya sangat ilegal, tidak terdaftar di OJK, ancamannya serius terhadap pelindungan konsumen dan keamanan finansial. Yang kedua, ada proses dan waktu. Di BPR, waktunya sangat cepat dan sederhana, alurnya sangat fleksibel, pencairannya bisa lebih cepat, 1-3 hari kerja jika dokumennya lengkap. Nah, sedangkan di pinjol, tenornya sangat singkat, umumnya menawarkan tenor yang singkat dan membuat nasabah kewalahan mengembalikannya. Yang ketiga, ada pelayanan dan fokus. Jika Bank BPR, personal dan ramah UMKM, fokusnya pada masyarakat lokal dan UMKM, persyaratannya pun fleksibel. Jika pinjol, informasi perusahaannya tidak jelas, sering menyembunyikan identitas perusahaan, sulit dilacak jika ada masalah. Thank you for watching teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua.